Pohon nangka buahnya lebat, secangkir kopi diminum hangat. Selamat pagi sobat-sobat, yuk kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Aryani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks narasi yang merupakan materi kelas 7 SMP. Nah, yuk kita sama-sama membahasnya. Berikut merupakan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran dari teks narasi. Apa itu teks narasi? Narasi disebut juga dengan cerita imajinasi atau cerita khayalan. Menurut buku Argumentasi dan Narasi dari Kerap tahun 2010, teks narasi adalah suatu wacana yang menyajikan serangkaian peristiwa yang telah terjadi dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah-olah melihat atau mengalami sendiri peristiwa tersebut. Nah sobat, tujuan dari teks narasi sendiri ada 3, yaitu menyampaikan pengalaman, yang kedua menyampaikan informasi dan wawasan, dan yang ketiga memberikan hiburan kepada pembaca. Selanjutnya ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, teks narasi berisi peristiwa, baik nyata, imajinasi, maupun gabungan dari keduanya. Yang kedua, teks narasi terdiri atas beberapa paragraf, dan tiap-tiap paragraf menceritakan suatu peristiwa dengan alur yang menarik. Yang ketiga, teks narasi disusun secara kronologis atau patuh pada urutan waktu. Yang keempat, terdapat konflik yang menarik. Dan yang kelima, mengandung amanat untuk pembacanya. Berikut merupakan unsur-unsur dari teks narasi. Yang pertama, ada tema. Tema merupakan pokok pembicaraan yang menjadi dasar penceritaan penulis. Yang kedua, latar. Merujuk pada pengertian tempat dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang ketiga, penokohan. Merupakan penampilan tokoh-tokoh yang tercantum dalam sebuah karangan narasi. Penokohan disebut juga dengan watak seseorang dalam sebuah cerita. Yang keempat, tokoh. Tokoh merupakan orang yang atau pelaku dalam sebuah cerita. Yang kelima, alur. Alur adalah rangkaian pola tindak untuk memecahkan konflik yang terdapat dalam narasi tersebut. Alur disebut juga dengan plot atau jalinan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang merupakan gambaran sudut pandang seorang penulis dalam sebuah cerita. Sudut pandang terbagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama biasanya dalam sebuah cerita menggunakan kata aku atau saya. Dan sudut pandang yang kedua merupakan sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata dia dan mereka. Dan yang ketujuh, amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks narasi. Yang pertama, teks biasanya banyak menggunakan petunjuk waktu yang mengarah pada masa yang telah lewat atau masa lampau. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis, sehingga menggunakan kata hubung yang memberi informasi mengenai urutan waktu atau kronologi. Yang ketiga, penggunaan kata kerja yang menggambarkan atau menyatakan suatu tindakan. Yang keempat, sering menggunakan kata kerja yang mengarah pada kalimat tidak langsung, sehingga digunakan oleh penulis untuk memaparkan apa yang disampaikan tokoh yang dibuat di dalam cerita. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental atau pikiran. Yang keenam, umumnya penulis menggunakan sudut pandang orang pertama. Dan yang ketujuh, ada kalanya penulis memilih menggunakan sudut pandang orang ketiga, sehingga penulis memiliki peran sebagai pengamat dan serba tahu. Selanjutnya, jenis-jenis teks narasi. Yang pertama, ada teks narasi informatif, tujuannya menyampaikan informasi. Yang kedua, teks narasi artistik, tujuannya untuk memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Yang ketiga, teks narasi sugestif, tujuannya memberikan maksud terselubung kepada pembacanya. Dan yang keempat, teks narasi ekspositoris, tujuannya menyampaikan informasi mengenai kehidupan seseorang. Nah, teks narasi juga memiliki struktur loh. Apa-apa saja strukturnya? Yang pertama, orientasi. Orientasi berupa tahap pengenalan suatu cerita. Yang kedua, komplikasi, yaitu tahap munculnya permasalahan dalam cerita. Yang ketiga, resolusi, yaitu tahap penyelesaian masalah. Dan yang terakhir ada koda, merupakan penutup cerita yang biasanya berakhir bahagia atau sebaliknya. Sekarang coba kalian simak video berikut dan pahami teks yang sudah saya bacakan.
Pencemaran lingkungan pantai. Hal tersulit yang kurasakan ketika mengajak orang mencintai lingkungan adalah membuat mereka percaya bahwa sekecil apapun kontribusi mereka pasti akan berdampak. Pekerjaan sebagai relawan di bidang lingkungan ini memang sangat menantang. Aku yang terbiasa makan menggunakan styrofoam dan minum di gelas plastik harus mengubah kebiasaan tersebut demi lingkungan. Teringat pengalaman menyelam di pantai beberapa bulan lalu. Ketika aku mencapai kedalaman, ada plastik pembungkus makanan yang tersangkut di terumbu karang. Pembungkus makanan tersebut terlihat asing karena tidak pernah kulihat di iklan televisi. Setelah kubawa ke permukaan, bungkus keluaran tahun 1995 tersebut masih bagus, hanya memudar bagian warnanya saja. Tidak kubayangkan bagaimana mungkin plastik yang seharusnya bisa hancur justru tersangkut di terumbu karang, tempat persembunyian ikan-ikan. Bagaimana jika ada hewan kecil yang mengonsumsinya dan membuatnya mati? Inilah yang menjadi motivasiku untuk meminta orang-orang membawa kotak makan dan tempat minum sendiri. Aku tidak mau lautan rusak karena kita bersikap egois dan malas untuk melindunginya. Nah, sekian dulu ya pembahasan kita pada kali ini. Untuk sobat-sobat yang ingin menguji pemahaman kalian, yuk klik link Google Form di bawah ini, lalu jawab pertanyaan terkait teks narasi yang sudah disediakan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.